Itu ada 4. Sama semua ya Pak. PIRT-nya di Bandar Lampung. Itu berapa Son? Semua Son? Itu kayak pengawasan terutama pangan menjelang Lebaran atau pada bulan Ramadan bersama-sama dengan pemerintah Kabupaten Pringsewu. Ini adalah kegiatan terpadu yang kita lakukan dari Pemda Kabupaten Pringsewu, turun bersama-sama Pak Asisten dengan stakeholder terkait. Kita turun di beberapa tempat, di pasar tradisional, di swalayan atau mall seperti ini. Kemudian tadi kita ke tempat penyimpanan daging segar. Nah, kita sudah menemukan beberapa hal yang mungkin akan menjadi masukan dan kita akan berkoordinasi dengan Pemda terkait dengan itu. Yang kita patut syukuri bahwa ketika di pasar tradisional kita melakukan sampling dan pengujian terhadap produk-produk pangan yang dijual di sana, ada sirup, ada tahu, ada daging, ada bakso. Itu dari 26 sampel yang kita lakukan pengujian on the spot di mobil laboratorium kami, kita tidak menemukan barang berbahaya yang terkandung di produk tersebut. Adapun di tempat tadi penyimpanan daging beku, tadi ada beberapa temuan yang akan kita koordinasikan dengan Pemda dan untuk mengambil langkah-langkah yang antisipasif, terutama tentu saja agar supaya produk itu bermutu dan tidak membahayakan kesehatan. Kemudian di mall ini tadi juga kita menemukan di swalayan atau supermarket, salah satu supermarket di sini, di dua tadi kita datangi yang ada di sekitaran Koramil itu, kita menemukan produk-produk kaleng ya yang tidak patut kemasannya, tidak bagus lagi kemasannya, dan kita kerjasama dengan yang punya untuk menurunkan jadi tidak dijual lagi di dua tempat itu. Ada juga yang produk frozen yang tidak berfungsi pendinginnya sudah tadi diamankan tadi bersama-sama dengan Pak Asisten 2 dan tim kita lakukan pengamanan. Di sini juga kita ada menemukan produk PIRT yang dibuat di Bandar Lampung. Itu kita temukan produk PIRT-nya nomornya 1, tapi untuk banyak produk sehingga itu tidak diizinkan. Jadi setiap produk itu mesti ada izinnya, dan itu izinnya ada di Bandar Lampung. Kemudian tadi kita menemukan produk impor yang dikemas kembali, dan kita menemukan bahwa produk impor itu tidak ada di dalam database Badan POM. Itu artinya nomor izin edarnya masih harus verifikasi, artinya belum kita temukan, itu masih kita anggap belum terdaftar. Dan tentu saja ini akan selalu kita lakukan bersama-sama dengan Pemda Pringsewu untuk melakukan pengamanan, terutama pada saat konsumsi masyarakat banyak begini mendekati hari raya, dan itu tentu saja tujuannya untuk melindungi masyarakat dari produk-produk yang berbahaya dan membahayakan kesehatan. Iya Pak, kalau di supermarket ini kan ada penyediaan daging segar dan ikan-ikan segar, tapi saat ini kan ditulis katanya mesin rusak gitu Pak. Apakah ketika nanti mereka memajang kembali, apakah ada sanksi atau seperti apa gitu Pak? Semua pelanggaran di dalam hal penyimpanan, pendistribusian pangan itu ada sanksinya. Jadi mulai dari sanksi administrasi sampai kemudian sanksi pidana. Tentu saja kita berdasarkan hasil pengawasan, apakah itu sanksi administrasi ataupun sanksi pidana, itu akan selalu kita koordinasikan. Kalau sanksi administrasi bisa langsung ke kita, atau bisa juga berkoordinasi dengan Pemda untuk melakukan sanksi. Kalau pidana kami akan ditindaklanjuti karena kami punya penyidik pegawai negeri sipil, dan itu kami diberikan kewenangan untuk melakukan penyidikan atau pemidanaan dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen, ataupun kemudian langsung dengan Pak Asisten atau Pak Sekda, tergantung kesediaan beliau, karena ini
adalah kolaborasi. Jadi bukan hanya Badan POM yang mau dan bukan Pemda yang mau, tapi atas kesepakatan kita untuk turun sama-sama. Memang saat ini terbuka, tapi kita selalu melakukannya tertutup. Jadi tanpa melibatkan siapa, kita turun melakukan sidak. Dan itu tadi tujuannya untuk melindungi.